dari Clear Kids Samarinda. Nah, adik-adik coba lihat deh, kami di sini pakai baju apa dan temanya apa? Ada yang bisa tebak? Pastinya tahu, hari ini tema kita tentang sekolah. Karena Kalita tahu kalian semua sudah pastinya kangen banget pengen sekolah karena sudah 1 bulan ya Kak ya nggak sekolah dan belajarnya dari rumah. Jadi sengaja hari ini Clear Kids Samarinda hadir dengan tema sekolah supaya mengobati rasa rindu kita untuk segera sekolah. Yeay! Dan kita mau kenalan dulu dengan Kalita hari ini sebagai murid dan juga Kak Tere sebagai murid dan ada guru kita hari ini adalah Miss Rini. Oke. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Siap dong. Siap dong, tapi sebelumnya Kalita mau kasih informasi sedikit bahwa buat para mama dan papa untuk dapat mengirimkan dokumentasinya kembali kepada kita GBI Clear Samarinda, jangan lupa di tag ya mama papa, jangan hanya di story tapi juga di tag agar kita bisa meneruskannya lagi untuk diedit melalui video-video yang akan kita lakukan di live streaming minggu depan. Oke? Oke, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya Kak ya dan Miss Rini. Oke, adik-adik di rumah sikap berdoa yang baik. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tidak ada yang main-main selama berdoa karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita melihat kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan memberikan kami kembali napas kehidupan Tuhan. Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Tuhan melimpahkan kasih karunia Tuhan bagi kami semuanya. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu pagi hari ini datang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan, Engkau disenangkan dengan apapun yang kami lakukan. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang kudus itu hadir menjamah setiap hati kami, baik kami yang ada di sini maupun adik-adik yang ada di rumah. Kami siap Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semuanya mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan lebih lagi. Yang semangat ya. Kita nyanyikan satu pujian bertambah-tambah. Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah lebarnya. Bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku. Sekali lagi bertambah. Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah lebarnya. Bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku. Katakan dalamnya. Dalamnya lebih dari laut lebarnya. Mengelilingi bumi. Lebih dari bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi dalamnya. Dalamnya lebih dari laut lebarnya. Lebih dari bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalam. Sekali lagi adik-adik katakan bertambah-tambah. Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah lebarnya. Bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus. Sekali lagi bertambah terus menerus. Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah lebarnya. Bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalam. Yang semangat adik-adik katakan. Dalamnya lebih dari laut lebarnya. Lebih dari bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Yeah. Amin. Setiap hari kasih Yesus semakin bertambah di dalam kita. Amin. Sekali adik-adik kita mau memuji Tuhan lagi. Semuanya kita mau nyanyikan lagu pujian
Kudaki-daki gunung yang tinggi. Pakai gerakan ya. Oke. Ayo mama papa juga di rumah. Kita semua memuji Tuhan dengan gerakan. Sama-sama. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau. Katakan Yesus. Yesus besertaku. Ku terbang. Ku selam laut yang dalam. Amin. Ku dayung perahu di sungai. Yesus beserta. Katakan di kanan. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Semuanya senyum, katakan disuka. Amin. Di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Semangat ya adik-adik, sekali lagi. Kudaki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi hijau terbentang. Katakan Yesus. Yesus besertaku. Ku terbang, semuanya terbang. Terbang. Luar angkasa ku selam. Selam laut yang dalam. Ku dayung. Yesus sekali lagi di kanan. Kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Disuka, semuanya ketawa ya. Disuka kau ada. Hahaha. Di duka kau ada, karena Engkaulah Yesus. Semuanya yang mau jadi Laskar Kristus, kita nyanyi sama-sama ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar. Sekali lagi, saya bukan. Saya bukan pasukan berjalan, berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar. Semuanya sama-sama katakan. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar. Sekali lagi katakan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar. Adik-adik di rumah katakan. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan. Semuanya berkuda. Pasukan menembak. Saya tidak tapi kita semuanya adalah saya Laskar Kristus. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik semuanya yang sudah memuji Tuhan dengan semangat, boleh duduk lagi. Karena sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke? Ya. Mari adik-adik, kita mau siapkan hati kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Yes. Kita datang, kita sembah Tuhan Yesus Kristus karena Dia mendengar setiap pujian kita. Terima kasih.
Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Sekali lagi katakan amin. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Sama-sama katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Amin. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Adik-adik, sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh. Katakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan, amin. Saat hati menyembah, jangan pernah menyerah. Yes, God. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Adik-adik semuanya jangan menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Katakan mujizat Tuhan, amin. Yes, God. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, kami percaya. Mujizat. Mari adik-adik kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur, kita berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Kau terbaik. Haleluya. Adik-adik yang di rumah sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima
rencana-Mu pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Adik-adik, sebelum kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami, memberikan hikmat bagi kami, pengertian bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu bagi kami yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dan menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Hakim-Hakim. Ada 3 pasal, yaitu dari pasal 6, 7, dan 8. Habis siaran ini selesai, adik-adik boleh baca di rumah supaya lebih mengerti lagi tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang Musa, kemarin sudah dijelaskan oleh Kak Alfon. Musa menerima 10 perintah di Gunung Sinai. Nah, kalau hari ini kita belajar tentang seorang yang bernama Gideon. Oke. Gideon ini adalah anak dari Yoas. Nah, dia keturunan dari suku Manasye. Terus Gideon ini dia memiliki arti namanya yaitu si penghancur atau pahlawan yang perkasa, pahlawan perkasa. Nah, hari ini kita akan belajar secara singkat saja. Gideon dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari orang Midian pada waktu itu. Nah, Gideon merupakan anak muda yang gagah, perkasa. Nah, nanti kalau lebih jelasnya lagi kalian harus baca yang tadi Miss Rini jelaskan dari Hakim-Hakim 6, 7 sampai 8. Oke, kita masuk. Apa yang harus kita pelajari dari Gideon? Oke, yang pertama, Gideon adalah orang yang mencari kepastian Tuhan. Ketika Tuhan memilih Gideon, Gideon cari tahu dulu, ini benar enggak saya dipilih Tuhan? Benar enggak saya diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsanya, untuk melepaskan bangsanya dari orang Midian tersebut? Dan kita belajar yang kedua, apa yang harus kita pelajari dari seorang Gideon? Yang kedua, dia melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Pertama tadi, dia ketika dia tahu dia dipilih oleh Tuhan, dia melakukannya. Yang kedua, ketika Tuhan menyuruhnya untuk memilih orang-orang yang ikut bersama-sama dengan dia untuk melawan orang Midian. Waktu itu banyak sekali tentara-tentara atau prajurit-prajurit yang ingin menyerang orang Midian. Tapi Tuhan bilang sama Gideon, Gideon, pilihlah orang-orang yang harus ikut dengan engkau. Ada yang pertama, yang mau pulang aja. Yang lain yang pulang, banyak yang pulang. Terus kedua, dipilih lagi, Tuhan suruh lagi. Kalau ada yang minumnya sambil itu yang dipilih oleh Tuhan, dia lakukan. Terus yang ketiga, dia mempermuliakan nama Tuhan. Di pasal ke-8 ayat 23, Gideon, Miss Riri bacakan, jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu
Dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Di sini kita bisa melihat Gideon mempermuliakan nama Tuhan. Ketika bangsa Israel memintanya untuk memerintah bangsa Israel pada waktu itu, Gideon tahu siapa yang harus memerintah, siapa yang paling baik untuk memerintah bangsa itu, yaitu Tuhan. Jadi hari ini 3 hal saja yang perlu kita pelajari dari Gideon. Yang pertama, dia mencari tahu kepastian Tuhan. Sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, bagaimana supaya kita tahu kehendak Tuhan? Apa maunya Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Yang pertama, supaya kita tahu, kita harus berdoa, mencari kehendak Tuhan. Bagaimana lagi? Yang kedua, baca firman Tuhan supaya kita mengerti firman Tuhan, apa yang Tuhan mau. Yang kedua tadi, melakukan apa yang Tuhan suruh. Jadi apa yang kita harus lakukan dalam setiap kehidupan kita, itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa apa yang harus kita lakukan, atau apa yang harus kita pelajari di ayat ini, atau pasal 6, 7, dan 8 tadi. Melakukan apa yang Tuhan suruh. Dan ingat, kemarin sudah dipelajari bahwa kita ini sudah diberikan 10 perintah Tuhan, ya itu yang kita lakukan. Apa yang Tuhan mau? Hormatilah ayah dan ibumu. Lakukanlah itu. Sebagai murid, kalau guru agung kita sudah mengajarkan, 1, hormatilah orang tua, lakukan. Seperti di Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Lakukan, karena itu perintah Tuhan. Jangan orang tua kita bilang ini kita membantah, kita memberontak. Kalau kita memberontak, kita bukan anak-anak Tuhan atau murid-muridnya Tuhan. Jadi kita belajar dari Gideon tadi, dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Beribadahlah kepada Tuhan. Jangan mencuri, itu firman Tuhan. Tapi kalau kita mencuri, berarti kita tidak melakukan perintah Tuhan. Jadi yang ketiga, yang terakhir, yang tadi Miss Rini sudah jelaskan, dia mempermuliakan nama Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita juga harus kita mempermuliakan nama Tuhan. Lewat apa? Lewat kehidupan kita. Kalau sudah kita melakukan firman Tuhan tadi, melakukan semua perintah Tuhan, orang akan tahu, anak ini loh hormat sekali sama orang tuanya. Anak ini loh menghormati gurunya. Anak ini loh jujur. Dia akan mempermuliakan nama Tuhan. Jadi kalau kita mau mempermuliakan nama Tuhan, kita harus melakukan firman Tuhan. Jadi hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Jadi itu saja yang kita pelajari dari seorang Gideon pada pagi hari ini. Ingat, dia mencari Tuhan. Bagaimana kita mencari Tuhan? Lewat doa, lewat firman Tuhan. Yang kedua, dia melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan. Tuhan memerintahkan, dia lakukan. Ingat 10 perintah Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Yang ketiga, dia mempermuliakan nama Tuhan. Apa yang hari-hari ini kita lakukan, adik-adik lakukan di rumah, lewat perbuatan kalian, lewat nyanyian kalian, itu mempermuliakan nama Tuhan. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Disciple Kid, yes I am. Disciple Kid, yes I am. Oke adik-adik, Kak Tere, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita mau main games. Ya, nah Silakan, Kak Tere. hari ini
Kak Tere bawa ini Kalita. Ayo coba Kalita pegang. Apa ya ini? Adik-adik ada yang tahu nggak? Balon, iya sudah tahu ini balon. Nah, hari ini kita akan bermain yang namanya perdamaian dan kesatuan. Nah, tapi sebelumnya Kalita kita siapin dulu bahan-bahannya. Oke. Mami, papi di rumah boleh menyiapkan bahan-bahannya. Yang pertama adalah benang atau tali atau senar, boleh tali rapi ya. Kalau Kak Tere sekarang pakai pita, Kalita. Oke, Nah, pita ini kita bagi ada berapa di rumah jumlah orangnya. Tapi kalau kita bikin grup misalnya ada 10 orang, 10 juga ini Kalita benangnya. Oh, jadi karena kita berdua benangnya 2 ya? Iya betul nih. Kak Tere kasih 1 ke Kalita. Oke, Nah, thank you. ukuran benangnya ini Kalita tali ini adalah 60 cm. 60 cm ya? Ya, 60 cm. Jadi kita nanti akan bagi 2 kelompok. Kalau di rumah pasti ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik. Kalau tidak ada ya cukup mama, papa dan kamu. Oke. Kita bermain sendiri, tapi ikuti petunjuknya ya. Nah, setelah bahan-bahannya siap, tadi yang pertama apa Kalita? Pita, benang atau tali, dan kemudian balon. Nah, balon. balonnya Kalita kita tulis nih. Tulisannya adalah damai sejahtera. Diberi senyum loh Kalita. Gitu ya. Nah, kalau sudah semua bahan-bahannya, kita akan mulai bermain. Permainan ini balon kita akan oper satu orang ke orang berikutnya, tapi tidak boleh memakai tangan Kalita. Oh, Harus menggunakan benang. Nah, tali atau pita ya. Apabila jatuh, kita ambil lagi. Yang menjatuhkan ambil lagi, terus kita hempaskan dengan tali ini sampai ke orang berikutnya yang terakhir. Untuk pemenangnya adalah dia yang duluan sampai ke tim yang terakhir, maka dialah yang akan jadi pemenangnya Kalita. Gitu. Oke. Kita coba ya. Kita coba ya Kak. Gimana permainannya, seru kan? Iya seru banget Kak, mau lagi mainnya. Mau ya? Iya. Nah, mudah nggak? Ih susah banget, ternyata tuh lebih gampang pakai tangan. Kalau pakai benang susah. Gini nih, tahu nggak kenapa Kalita? Kita itu harus mengerjakan sesuatu harus penuh perjuangan. Nah, seperti hal ini, kita diajarkan menggunakan tali. Tali ini untuk supaya kita tidak fokus dengan apa yang kita mau Kalita. Seperti firman Tuhan bilang. Nah, hidup kita itu harus dituntun oleh Roh Kudus Kalita. Roh Kudus akan menghubungkan kita setiap hari untuk melakukan sesuatu yang luar biasa untuk Tuhan. Gitu Kalita. Oh begitu. Nah, makanya kita pakai benang ini ya. Iya, nah kita juga diajarkan bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain dengan tuntunan Roh Kudus. Makanya kalau kita dituntun oleh Roh Kudus, kita akan mampu mengerjakan segala sesuatu dengan damai sejahtera. Gitu Kalita. Berarti Kak Tere balonnya ini boleh ditulis apa aja ya? Boleh. Kasih, damai sejahtera, sukacita, boleh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, boleh Kalita ya. Nanti di rumah kita adik-adik kita tunggu ya dokumentasinya. Betul. Saat bermain. Betul, jangan lupa ya nanti di tag ke Instagram dan Facebook kita GBI Ya, betul sekali.
Oke adik-adik, sekarang kita semua sudah di penghujung acara ibadah kita. Ya Kak ya? Ya, betul Dan sekali. sekarang saatnya kita mau pamit, tapi sebelumnya kita mau ingatin sesuatu nih Kak. Ya. Jangan lupa minggu depan ikut ibadah live streaming lagi. Jam berapa Kak? Jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Seperti biasa ikuti ibadahnya dengan Tertib, teratur, dan taat. Jadi Sudah jangan- mandi, sudah keren, sudah oke ya Kak? Ya, Sudah sarapan pastinya. Ya. Dan tidak ada yang sambil nonton, sambil main HP atau baca buku, fokus Harus ibadah fokus. ya. Oke. Karena Tuhan ada di Mana-mana. Oke, sekali lagi sebelum selesai, Disciple Kid. Yes, I am. Dan sekarang adik-adik kita mau berdoa. Silakan Miss Rini. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Sama-sama kita berdoa. Hari ini yang akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir. Dan kami berdoa Tuhan, lewat pujian penyembahan kami, biarlah semua itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat setiap firman yang sudah kami dengar, biarlah kami boleh mengerti bahkan melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa buat setiap anak-anak yang ada di rumah, biarlah Tuhan menyertai mereka, perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kehidupan mereka, dijagai, dilindungi mereka dari virus-virus yang ada, keluarga mereka, orang tua mereka dijagai, dilindungi oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami yang kami cintai, kiranya Tuhan mencurahkan Roh-Mu atas bangsa kami, kiranya Tuhan curahkan damai sejahtera atas bangsa kami, biarlah bangsa kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik semuanya yang ada di rumah, Kalita selalu ingatkan jangan lupa untuk terus kirimkan dokumentasi-dokumentasi kalian di tag ke IG dan Facebook kita GBI Clear. Kami akan terus tunggu dan akhir kata kami semuanya mengucapkan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Disciple Kids. Yes, I